Selamat pagi semuanya. Kami beranggotakan saya sendiri, Sefat Sadia dengan NPM 2087, Maria Yuventia dengan NPM 2024, dan Pamela Felita dengan NPM 2030. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas yang telah kami buat. Yang pertama, terdapat perbedaan dan persamaan kapang, jamur, dan kamir. Dari segi ukuran, kapang, kamir, dan jamur memiliki persamaan, yaitu ukurannya sudah mikroskopik dan sudah dapat terlihat oleh mata. Kemudian jenis kapang sudah multiseluler aktif. Namun kamir masih uniseluler. Untuk perkembangbiakannya, kapang berkembang biak dengan hifa, kamir berkembang biak dengan membentuk bading, sedangkan jamur berkembang biak dengan spora. Contoh dari kapang yaitu Rhizopus sp dan Aspergillus sp. Kamir contohnya Candida albicans. Dan jamur contohnya ada jamur kancing, jamur tiram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jamur yang dapat dimakan diantaranya adalah jamur kuping atau Auricula judae. Ada jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, jamur enoki atau Flammulina sp, jamur kancing atau Agaricus bisporus, jamur shiitake atau Lentinula edodes. Kemudian terdapat jamur juga yang dapat dijadikan obat, yaitu jamur maitake atau Grifola frondosa yang dapat mengatasi kanker payudara, jamur shiitake yang dapat mengandung letinan, senyawa antitumor alami. Jamur tiram dapat mengandung beta-glukan untuk memperlambat dan menghancurkan tumor. Jamur reishi untuk mengandung asam gendodermik yang membantu mengurangi kolesterol. Kemudian yang terakhir, ada jamur enoki yang memiliki efek anti kanker dan meningkatkan kekebalan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan nomor 2. Nomor 2 merupakan klasifikasi contoh jamur berdasarkan jamur yang dapat dimakan, jamur yang dapat dijadikan obat, dan juga jamur penyebab penyakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur penyebab penyakit. Jamur yang pertama adalah Candida auris. Candida auris kerap menyebabkan infeksi saluran darah, tapi bisa juga menginfeksi sistem pernafasan, sistem syaraf pusat, organ dalam, dan juga kulit. Infeksi ini umumnya cukup serius, karena di seluruh dunia, hampir 60% pasien yang terinfeksi Candida auris tidak tertolong atau meninggal dunia. Jamur ini bisa menyebabkan seseorang hingga meninggal dunia karena jamur ini kebal terhadap obat-obatan yang umumnya digunakan, sehingga infeksinya memang sulit untuk disembuhkan. Terlebih lagi ketika dia sudah menyebar. Nah, dia bisa menyebar ke saluran darah, pernafasan, sistem syaraf pusat, walaupun awalnya hanya berasal dari kulit saja. Candida auris ini gejalanya sebenarnya mirip dengan infeksi-infeksi jamur ringan lainnya, sehingga terkadang penanganannya itu salah, apalagi ketika seseorang itu self-diagnose. Sehingga penanganannya keliru, obat yang diberikan keliru, sehingga malah infeksinya menyebar kemana-mana dan menyebabkan kematian. Kemudian jamur kedua adalah Hemidermophyton floccosum. Hemidermophyton floccosum merupakan jamur yang kerap kali menyebabkan tinea pedis atau kerap kaki, dan secara bahasa awamnya bisa disebut dengan athlete's foot. Nah, penyakit ini tuh menyebabkan munculnya kerak, kulit yang bersisik atau berkerak, bahkan hingga melepuh, serta rasa gatal pada area kaki yang terinfeksi. Kemudian ada jamur ketiga, yaitu Sporothrix kenki. Nah, Sporothrix kenki ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit sporotrikosis, yang merupakan suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur yang tadi telah
saya sebutkan, di mana jamur jenis ini ditemukan pada duri bunga mawar, jerami, sphagnum moss, dan juga beberapa ranting atau tanah tertentu. Dan biasanya penyakit ini diidap oleh seseorang yang memang sering bekerja di daerah tanah, ya sebagai petani, kemudian bekerja di sawah, terus produsen jerami, dan pokoknya orang-orang yang memang bekerja yang berkaitan dengan dunia pertanahan, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu pembudidayaan berbagai macam jamur. Jamur yang saya pilih adalah jamur kuping dan jamur kancing. Kami akan menjelaskan mengenai jamur kuping dan jamur kancing berdasarkan beberapa parameter seperti media tanam, lingkungan hidup, bibit, perawatan, dan juga pemanenan serta pengolahan. Pertama dari media tanam. Media tanam jamur kuping itu berupa 5% bekatul, 1-3% dolomit, 1% gips, 1% urea, 1% TSP, 20 mili EM4, dan 10 hingga 20 liter air, serta 100 kg serbuk kayu atau gerajen. Sebenarnya di media tanam ini sudah contain beberapa nutrien yang ada di dalamnya dan yang dibutuhkan oleh jamur kuping untuk berkembang biak. Sama dengan jamur kancing. Di dalam media tanam jamur kancing nantinya juga sudah terdapat nutrien yang terkandung di dalamnya. Di mana jamur kancing ini media tanamnya berupa jerami padi, bekatul, kapur dolomit, pupuk urea, pupuk ZA, dan juga TSP. Kemudian lingkungan hidup untuk jamur kuping sekitar 12-36 derajat Celcius, sedangkan di jamur kancing 15 derajat hingga 17 derajat Celcius. Nah, jamur kuping dan jamur kancing ini juga harus memiliki bibit yang baik untuk bisa menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, jenis bibit yang baik untuk jamur kuping adalah F4. Sedangkan jamur kancing itu jenisnya tuh bisa F1, F2, maupun F3. Namun, ketika mau dibudidayakan di rumah atau dibudidayakan dalam jumlah yang kecil atau sedikit, lebih baik menggunakan jenis F3 karena memang jenis F3 ini merupakan jenis paling umum dan juga paling mudah ditanam untuk orang awam. Dan juga perawatannya itu sudah lebih mudah. Kemudian ada juga dari segi perawatan. Pada jamur kuping, perawatan yang dilakukan, jamur kuping harus diinkubasi pada suhu sekitar 290 hingga 350 derajat Celcius pada ruangan budidaya. Kemudian penyinaran harus menggunakan lampu 60 watt untuk penyinaran selama 1 bulan hingga 2 bulan lamanya. Kemudian ketika miselium sudah berhenti bertumbuh dan inkubasi juga sudah berhenti, maka dilakukan pemanenan. Kalau untuk perawatan jamur kancing, ketika miselium tumbuh, suhunya harus stabil, nggak boleh naik atau turun karena dia akan menyebabkan kerusakan pada si jamur. Kemudian miselium yang dilapisi dengan tanah harus memiliki tebal 5 cm. Kemudian tanah harus disterilkan terlebih dahulu pada suhu yang lumayan tinggi, yaitu 700 derajat Celcius selama 4 jam supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri apapun yang bisa merusak si jamur. Dan yang terakhir, tunggu hingga jamur mulai tumbuh. Jadi kalau sekitar tumbuhnya itu sekitar 14 hari dan setelah 3 hari baru bisa dipanen. Kemudian untuk pemanenan sendiri, jamur kuping dilakukan 1 bulan setelah miselium tumbuh. Kemudian masa panen jamur itu sekitar 4 kali. Jadi kalau jamur kuping itu bisa panen selama 4 kali dalam 1 kali penanaman. Kemudian cara panen jamur kuping itu dilakukan dengan cara mencabut jamur kuping hingga ke akar-akarnya, agar tidak mengganggu pertumbuhan jamur yang sedang tumbuh.
Kemudian untuk pemanenan jamur kancing dilakukan dengan cara dipanen dengan mencabut hingga akarnya, lalu akar dibersihkan dengan memotong bagian akarnya. Waktu pemanenan juga harus tepat, karena sifat jamur yang mudah layu, maka ya kita harus dengan sigap gitu loh. Nggak boleh lemot, karena dia juga masih harus disortir dan nanti harus dijual di pasaran. Seperti itu. Nah, kalau untuk pengolahan dari kedua jamur, sebenarnya kedua jamur yang kami pilih ini merupakan jamur pangan gitu. Jadi dia memang bisa digunakan untuk diolah untuk bahan pangan apapun. Jadi untuk pengolahannya sebenarnya bisa dibuat sebagai bahan masakan, misalkan dicampurkan dalam masakan apapun. Ya sebenarnya kalau jamur kancing ini banyak ditemukan di masakan-masakan Indonesia ataupun bisa juga ditemukan pada sup-sup seperti itu. Sama halnya dengan jamur kuping yang sebenarnya cocok diolah sebagai masakan apapun dan campuran apapun. Dan juga memang kandungan vitamin yang terdapat di dalam jamur itu memang lumayan tinggi juga. Jadi memang bagus untuk kesehatan. Seperti itu. Dan juga mengandung protein yang tinggi yang jelas kalau jamur. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Wiwit. Baik, terima kasih kepada Pamela. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dari pertanyaan nomor 4, yaitu kita mencari atau mengamati jamur di sekitar kita, lalu diiden dan dicari manfaatnya, serta jika ada harganya, ikut disertakan. Sekarang saya akan menampilkan hasil dari kerja kami karena berupa gambar. Jadi akan lebih baik jika saya bisa menunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini untuk hasil nomor 4. Jadi yang pertama itu ada jamur Trametes gibosa, yang sebelah kiri ini Trametes gibosa. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu Trametes versicolor dan Trametes pubescens. Ini sebenarnya satu genus ya, cuma biasanya untuk yang Trametes gibosa dan Trametes pubescens ini nanti dia digunakan sebagai antiseptik, sebagai pupuk juga, banyak obat-obatan lainnya. Tetapi untuk yang Trametes versicolor ini tidak diperuntukkan dikonsumsi karena mengandung suatu zat racun. Saya sendiri belum mendapatkan jurnal yang bahas tentang racun yang terdapat di Trametes versicolor, tetapi yang jelas dapat menyebabkan sesuatu yang fatal jika dikonsumsi. Nah, untuk ketiga jenis ini juga sepertinya tidak dijual secara umum, jadi saya juga tidak mendapatkan harga yang pasti. Kemudian untuk selanjutnya saya mendapatkan jenis yaitu Pycnoporus sanguineus. Nah, ini juga diperuntukkan untuk pupuk dan antiseptik juga, sama seperti genus yang tadi Trametes. Lalu untuk yang Pycnoporus ini saya juga tidak menemukan harganya karena tidak dijual secara umum, hanya dikhususkan untuk beberapa keperluan saja. Lalu untuk yang terakhir saya menemukan jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Nah, ini biasa kita konsumsi sebagai jamur crispy, sebagai olahan jamur lainnya yang biasa dijual dengan harga 4.500 per 250 gram. Dalam kata lain, harganya bisa mencapai 16 ribuan ya untuk 1 kilogramnya. Seperti itu. Mungkin untuk dari presentasi kelompok kami atau pemaparan dari kami, sekian. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.